Fast Track 1 Titans Agency, how to start. Gimana cara memulai untuk jadi agent yang hebat, agent yang berkualitas. How to start think right. Artinya apa? Kita harus berpikir dengan benar. Aku ini agent itu apa ya? Apakah sebagai marketing? Apakah sebagai sales? Enggak loh. Jadi agent ini mungkin kita kayak jualan gitu ya. Tapi kalau teman-teman berkata, saya itu jualan asuransi, kalian lah ditolak gelo loh. Aduh, aku nawarin kok angel ya. Nah, harus berpikir dengan yang benar. Kita bukan sales, kita bukan marketing. Tujuan kita itu cuman cerita. Orang nggak mau, tenang aja, itu nggak nolak kita kok, tapi nolak program yang kita tawarkan. Ada caranya gimana orang nggak bisa nolak apa yang kita ceritain. Ada triknya teman-teman. Saya tak ceritain ya. Yang kedua, act right. Act right itu bertindak yang benar. Jadi kalau ketemu orang, itu ada caranya. Teman-teman pernah tahu nggak? Kalau misalkan orangnya di depan kita mau prospek, ojo depan right. Rada miring, baru cerita. Itu namanya kayak feng shui gitu ya. Nah, act right, bertindak benar. Yang pertama, atur posisi. Kalau misalkan prospek jangan ada depan, agak ke depan, agak serong. Itu tips loh ya. Yang kedua, ceritanya kudu tepat. Cara bertanyanya kudu tepat, kudu bener lah. Itu namanya bertindak dengan benar. Yang ketiga, attitude right. Attitude itu artinya kayak gini ya. Kita janjian jam 1 ya. Datangnya jam 1 kurang. Kita janjiannya jam 2 ya. Datangnya jam 2 kurang. Ojo telat, Red. Itu namanya attitude. Yang kedua, kita udah janjian nggak datang. Alasannya macam-macam. Itu udah nggak benar. Yang benar adalah kita janjian sama nasabah jam berapa, datanya lebih awal. Kita kalau dihubungi nasabah, kita balas, saya masih ada meeting, saya masih di jalan. Tidak apa-apa, balas aja, saya masih di jalan, saya masih meeting. Itu namanya attitude yang bagus. Karena nasabah itu ngelihat loh, oh agentku ini baik ya, agentku ini respon ya. Saya itu pernah closing hanya karena saya itu enak diajak bicara. Aneh nggak? Aneh, tapi ada. Nah, next slide. Nih, think right adalah what is your belief. Kamu percaya nggak? Yang pertama sama perusahaanmu. Kamu percaya nggak sama Prudential? Percaya nggak sih Prudential itu perusahaan yang hebat? Kalau saya tanya yang di offline, percaya nggak sama Prudential? Percaya? Percaya. Apanya, Mbak? Ayo. Percaya ini. Jadi untuk apa? Masa depan saya gitu loh. Masa depannya ya. Masa depannya meyakinkan gitu ya. Nah, yang kedua percaya produknya. Produk yang di launching sama Prudential ini laku nggak sih? Bisa kita jual nggak sih? Nah, itu salah satunya kenapa kita ikut training Fast Track 1 sekarang, nanti Fast Track 2. Cara jualan produk dan cara untuk bertanya yang benar, teman-teman. Yang ketiga, your future in insurance. Masa depanmu nanti di Prudential itu ya apa sih? Apakah bakal selamanya hanya jadi agent? Ataukah hanya terbatas AAB, sekarang AAB ya, Associate Agency Builder ya, atau terbatas hanya AB, Agency Builder, atau jadi EAD, Agency Abadi, teman-teman. Kayak Ko David ya, Ko David duduk, sekarang ini lagi di Dili, terima duit. Nah, masa depannya kita itu bergantung 5 orang di sekitar kita. Kalau kamu gumbulnya mbek podo-podo agene, lek semuanya podo males prospek, yo tadi kayak gitu loh ya. Jadi bergaulah sama orang lek bisa yang di atasmu. Contohnya sama leader. Next. I believe in Prudential, benernya ya. Saya percaya perusahaan ini menjadi partner saya dalam perusahaan yang terbaik, memperhatikan agent, leader, dan para nasabahnya. Always listening, always understanding. Saya percaya Prudential. Saya percayanya itu sejak kapan sih? Saya percaya sejak saya join di sini. Saya dulu adalah HRD di MC Prudential. Teman-teman kalau tahu DMC itu adalah partnernya Prudential. Desain saya jadi agent karena awalnya coba-coba. Setelah coba-coba kok enak, resign. Sekarang jadi leader. Nah, ini loh.
dulu percaya karena saya mikirnya kok lebih gede ya income-nya daripada saya pas jadi karyawan ya. Yang kedua, saya lebih percaya lagi sejak tahun lalu anak saya didiagnosa leukemia, opnam 2 bulan loh teman-teman. Gratis, tes. Habis 167 juta. Saya nggak mikirin biaya rumah sakit, nggak mikir makanan. Anak saya dikasih, suami dan saya dikasih makanan gratis. Itu loh saya berpikir, oh enak ya yang punya Prudential ini ya. Benar-benar saya nggak mikir apa-apa. Mikir fokus anak sembuh, tok. For every life, for every future. Jadi Prudential sekarang itu untuk semua masyarakat dan untuk persiapan masa depan semua orang gitu. Yang pertama produknya. Kita percaya produknya bagus nggak? Bagus loh. Mau cari asuransi kesehatan? Ada Black Card. Mau cari asuransi jiwa? Ada Purcinta, ada Pru Anugrah, ada Pru Future. Mau cari asuransi kondisi kritis? Ada yang paling baru PCA. Nah, yang kedua, servis. Servis ini kayak kalau nasabah itu misalkan ya apa ya caranya klaim ya, ada agentnya yang bantu, ada underwriting yang bantu, ada pusat yang bantu, ini loh, dan gampang. Nasabah saya kemarin opnam, dia baru join Black Card 3 bulan, kena DB. Saya berpikir, wah nasabah opnam belum 2 tahun, mate takutnya kena investigasi gitu ya. Enggak. Jadi jaminan awal keluar 3 jam udah keluar jaminan awal. Teknologi. Satu-satunya asuransi yang ada teknologi klaim via online itu cuman Prudential. Taunya dari mana? Anak saya kebetulan kanker, Pak. Bedanya anak saya kanker leukemia, kanker darah. Tiap bulan kemoterapi sampai tahun depan. Saya nggak pakai bawa kartu loh, Pak. Saya cuma pakai PALS ke rumah sakit RKZ, nunjukin PALS, ini scan barcode, bisa. Jadi kalau kartuku hilang, akte lahir anakku ketelesut, KTP ku ketelesut nggak bawa, cuman tinggal via handphone. Nah, jadi satu-satunya asuransi yang download pakai teknologi cuman Prudential. Yang ketiga, culture-nya di Prudential ini saya lihat ya teman-teman ya, hasil culture-nya termasuk enak. Karena di Prudential ini sistemnya ada agent, di atasnya lagi ada leader. Jadi teman-teman gak sendirian ya. Ada yang backup. Misalkan ada tanya, saya mau tanya nih, saya ada prospek di luaran, saya sudah cerita Prudential kayak gini. Mereka bilangnya, oh saya sudah pakai BPJS. Kalau ada orang pakai BPJS, kita itu tanya dulu, sudah puas belum sama BPJS? Sudah, ya sudah. Orang udah puas BPJS, Pak, kalau sudah puas dengan BPJS, ada lagi loh Pak, pelengkap BPJS. Boleh ya saya cerita? Gitu. Oh, sudah pakai BPJS? Sudah puas belum? Belum itu Mbak. Nah, Pak, saya cerita. Jadi hasil culture-nya di Prudential itu kita saling bantu, teman-teman. Dan gak hanya leadernya kita tanya ke leader lain boleh, tanya ke agent lain boleh. Nah, kita percaya bahwa orang ini gak akan nolak asuransi. Mereka yang nolak pada dasarnya karena 3 hal ini. Mereka gak paham asuransi itu apaan. Mereka gak nolak kita kok. Mereka cuma gak paham kita itu cerita apa. Yang kedua, mereka gak ada duit. Kadang-kadang orang gak beli asuransi karena duitnya gak ada. Lawang aku buat makan aja wes pas. Nah, yang ketiga, agent cerita dengan cara yang benar dan profesional. Kalau kita cerita ke orang, kita tanya dulu pengeluarannya berapa. Kalau penghasilannya UMR, pengeluarannya sama dengan UMR, nggak usah diceritain untuk beli, diceritain untuk jadi agent, gitu ya. Nih, tanya Bapak, Ibu bisa tanya ke para janda, para anak yatim, para lansia yang dirawat di rumah sakit, para lansia yang berada 3 kaki di bawah pajak utang. Tanya ke ibu yang anaknya opnam 2 bulan. Anak saya opnam 2 bulan, Pak. Kita kartunya beda. Kartu Bapak HS ya. Kartu saya itu kartu hitam. Bedanya, Pak, kalau opnam pakai Black Card ya. Kemarin waktu opnam kamarnya VIP. Yang kedua, saya itu jaga anak
saya dan suami. Tiga-tiganya dapat makan. Tiga-tiganya dapat snack. Pulang. Nanti saya tunjukkan ya, orang opnam itu ada 3 macam. Satu pakai asuransi, kayak saya ya. Yang kedua pakai biaya sendiri. Karena dia nggak punya asuransi, nggak punya BPJS ya. Terus aku pakai biaya sendiri. Tunjukin bedanya ya. Yang ketiga pakai BPJS. 3 orang ini beda pelayanannya. Nanti tak tunjukin di akhir ya. Tanya sama orang tua yang anaknya sakit sampai berhari-hari opnam. Banyak orang tua yang pengen daftarkan anaknya, tapi nggak bisa daftar. Contoh anak saya kan kena kanker darah. Teman-temannya seangkatannya anak saya kan juga kanker darah. Ada tuh satu grup kan ada namanya grup survivor kanker ya. Itu banyak yang pakai BPJS, pengen daftarin anak ikut asuransi nggak bisa. Jadi yang ikut asuransi syaratnya 1, sehat. 2, punya duit. Terus kadang nggak sehat, meskipun punya duit sebanyak apapun nggak bisa daftar. Jadi kenapa teman-teman harus cerita asuransi? Kalau nggak punya, no loh. Selama BPJS di Indonesia ini belum sebagus di luar negeri, teman-teman cerita. Mereka masalah mau nggak mau urusan belakang. Penting cerita aja dulu. Ya, next. Saya percaya bisnis asuransi adalah bisnis terbaik tanpa modal. Jadi agent di sini nggak perlu bayar loh. Saya pernah join MLM, bayar kan beli produknya dulu ya. Di sini nggak usah, gratis. Pakai materai kakak gratis. Jadi agent gratis. Sistem dan support sudah tertata rapi. Yang kedua, fokus kita itu cuma selling, cerita enaknya punya asuransi dan cerita enaknya jadi agent asuransi. Dua-duanya enak. Saya dulu jadi nasabah dulu, saya nasabah duluan 2013, 2014 join jadi agent. 2018 anak saya lahir, saya daftarin anak saya. Jadi saya sudah ngalamin 3. Jadi nasabah duluan, jadi agent, lalu anak saya jadi nasabah diri saya sendiri. Ini. Kesempatan saya sukses sama dengan yang lain. Kaya dan punya fasilitas itu harus kita kejar. Benar kata di Al-Quran, rezeki itu nggak akan kemana, benar ya? Tapi kalau kita nggak kemana-mana, rezekinya nggak mampir. Jadi 1, usaha iya, doa iya. Diwalik sekarang, doa dulu iya, kerja iya, sisanya pasrahkan, serahkan sama Tuhan. I'm so lucky to find this business thanks to my leader. Kalau nggak ada yang ngajak, nggak ada yang tahu kalau bisnis ini enak. I love my job. Our respond to rejection. Kalau ada yang nolak, kita responnya kayak apa sih? Nih, bukan kita loh yang ditolak. Kalau saya nawarin cerita tentang Prudential, teman saya nggak mau beli, mereka nggak nolak saya. Yang ditolak adalah program yang saya ceritain. Tapi belum sepakat dengan konsep yang kita sampaikan. Some will, some won't, so what next? Kadang kita ketemu orang yang mau closing, ketemu orang yang nggak mau nggak closing. Terus ya udah, biarin next selanjutnya. Nih, act right. Penolakan terjadi karena ada proses penjualan yang belum sempurna. Jadi kalau misalkan kita ditolak, nasabah yang ngomong kayak gini, sih ya tak pikir-pikir dulu. Kita praktek. Gantian Bapak dari nasabah. Tak pikir-pikir dulu Bu ya. Oh iya. Soalnya saya mesti berbukan sama keluarga. Oh boleh. Benar Pak, saya kesini ini nggak pengen nambah pikiran Bapak. Pak, boleh tanya nih Pak, Bapak yang buat jadi pikiran ini 1, manfaat programnya, 2, premi yang harus dibayar, atau Bapak nggak percaya sama sayanya? Yang mana Pak kira-kira? Ke Ibu mungkin percaya ya. Oh ya, terima kasih ya Pak. Ya. Kedua untuk mungkin masalah pembayarannya ke preminya itu. Preminya terlalu besar ya Pak ya. Begitu. Bisa kurangi. Oh boleh. Tadi kan kita bicara 1 juta per bulan ya Pak ya. 1 juta per bulan terlalu besar ya Pak. Besar. Kalau misalkan saya sesuai kebutuhan sekarang lagi. Sesuai kebutuhan, bener. Kalau boleh tanya Pak, premi yang enak buat Bapak di atas 500 atau di bawah 500 Pak? Kurang lebih 500. 500 ya Pak ya. Itu sudah pas ya Pak ya. Bagus Pak. Dikit tuh naik turun dikit lah enggak apa-apa. Gitu ya Pak. Kalau 500 aman ya Pak ya?
Insyaallah aman. 5 aman. Oke Pak, kalau 500 kita bantu ajukan dulu. Saya boleh Pak pinjam KTP-nya? Boleh. Nah, wes mari. Kita tanya dulu cuma 3 tok aja. Iya. Malah kadang ojo langsung ngejlok ke 500. Kalau 800? Kalau 700? Kalau 600 boleh ya? Nah, Kita ngelirik. iya. Sampai angka yang cocok sama dia. Gitu ya Pak ya. Belajar. Nah, hari ini kita belajar untuk cara jadi agent. Next, personal skill. Jadi, untuk jadi agent, nah ini tolong mic-nya diambil lagi. Personal skill. Untuk jadi agent yang bagus, harus punya 4 ini. 1, product knowledge. Programnya dijual Pur ini apa aja. Bener ya? Nanti kalau kita jadi agent tapi kita nggak ngerti apa yang kita ceritain, nggak jadi. Tuh. 2, siklus selling. Jadi selling itu mulai dari prospecting, fact finding, teknik closing. Yang ketiga soft skill dan leadership. Leadership ini cara untuk building tim gitu. Hanya orang yang merasa dirinya pintar yang tidak akan belajar apa-apa lagi. Right attitude, skill, knowledge dan attitude. Kalau saya boleh tanya nih yang di sini, yang paling penting itu apa? Skill itu cara kemampuan kita, knowledge itu pengetahuan kita, atau attitude sikap kita. Ada yang bisa jawab? Mana yang paling penting dari 3 hal ini? Skill, knowledge apa attitude? Hah? Attitude. Kenapa kok attitude? Attitude is everything. Attitude is everything. Oh, ya, attitude itu sikap, terus cara berpenampilan juga, cara bicara juga, benar ya? Saya kasih tips lagi ya. Kalau kemarin saya pelajari dari Jema Mentoring, ada warna-warna pakaian yang harus kita hindari. Warna pakaian yang harus kita hindari dalam hal prospek dan ada hubungannya sama duit. Like training gini, pakai pakaian apapun boleh. Tapi kalau prospek yang ada hubungannya duit, hindari warna hitam. Jangan pakai warna hitam kalau prospek sama orang. Cerita tentang perusahaan sama orang. Yang kedua, jangan pakai warna biru. 3, jangan pakai warna hijau. Jadi hitam, biru, hijau hindari. Apapun yang ada hubungannya sama prospek duit, gak usah pakai warna itu. Percaya nggak percaya, warna itu ngefek. Sekarang kita belajar warna apa terusan ya. Yang pertama, merah. Warna merah. 2, warna oranye. 3, warna cerah. 4, nggak usah banyak motif. Saya kan batik tuh, banyak motif tuh. Kalau ketemu prospek, takutnya orang nggak fokus ngeliatin motif batik. Kok apik ya? Apalagi kalau pakai hijab yang bermotif-motif. Enggak, jangan dihindari. Kalau laki-laki pakai kemeja warna cerah, kalau bawahan warna hitam nggak apa-apa. Tapi udah blus hitam semua. Batik bagus. Tapi kalau kita prospek sama orang, hindari batik. Itu yang saya pelajari kemarin. Kemarin itu saya belajar mentoring Bu Janet Ma, Pak. Ya, gimana cara closing big case besar dengan ketemu orang, caranya ya apa? Pertama diajari cara berpakaian. Gunakan pakaian yang polos, nggak usah pakai motif-motif. Polosan aja, warnanya tanpa motif ya. Dan warna itu tadi, warna cerah, warna merah atau warna oranye. Hindari hitam, hindari warna biru dan warna hijau. Coba anda teman-teman. Karena kemarin saya coba Pak, habis acara mentoring, saya besoknya kan prospek tuh. Saya sengaja pakai baju merah, terus pakai kerudung polos merah, pakai jas warna merah juga, tapi merahnya agak ke pink ya. Closing loh Pak, 24,5 juta per tahun BCA. Percaya nggak percaya, warna baju dan penampilan itu ngefek. Nanti teman-teman kita belajar lagi ya. Mbak Novi bisa ya. Tadi kan perihal pakaian ya. Iya. Ya. Jadi kan 3 warna, hitam, kemudian hijau, Biru, sama nggak boleh dipakai. itu kalau yang ini apa lebih ke ungu boleh berarti? Ungu cerah. Ungu. Warna cerah apapun boleh. Pokoknya nggak 3 warna itu. Hitam, biru, hijau. Iya. Kalau motifnya motif garis juga nggak boleh ya? Nggak boleh.
Tanpa Jadi motif. apa? Motifnya itu putih sama hitam garis-garis gitu nggak? Nggak boleh garis-garis. Oh, Polos. oke. Percaya nggak percaya? Teman-teman, kalau orang Cina itu ada feng shui. Ada apa lagi ya? Nah, ngefek. Kok tahayul sih ya? Tapi bener ya. Iya ya. Tak coba, oh kok ngefek ya. Saya mikirnya kan hijau kan lambang uang ya. Tapi kalau katanya Bu Jema, orang ngeliat kita pakai warna hijau, mereka ngerasa kita ngambil duitnya. Iya kan? Oh kamu jualan aku asuransi sih, untung lah kamu dapat komisi. Padahal kan enggak ya. Kita cerita asuransi itu untuk kepentingan dia tuh. Untuk kepentingan dia kalau sampai opnam, di masa tua, nyiapin dana pensiun. Cobaan aja. Nah, nih. How to selling insurance. Gimana sih cara jualnya? Ini loh teman-teman. Caranya cuma rekening A dan rekening B. Pak, saya mau tanya ya. Orang kerja, ujung-ujungnya cari duit kan ya? Duit itu digunakan untuk biaya hidup. Benar ya? Kalau sisa sama orang tabung, simpan. Kalau menurut Pak Rustam dan siapa namanya tadi? Adit ya, sama Adit, Pak Rustam dan Adit, orang nabung itu untuk apa sih? 1, masa depan. 2, sehat nanti. 3, masa tua, dana pensiun. 4, liburan. 5, dana darurat boleh. Jaga-jaga kalau ada apa-apa, dana darurat ada. Bener ya? Nah, untuk mencapai itu semua, caranya ada 2 macam. 1, punya bank apa? BCA punya? Punya ya? Nabung di rekening bank. Pertama nabung 2 juta per bulan. Bulan kedua nabung 2 juta. Bulan ketiga 2 juta. Bulan keempat, Pak, amit-amit ya, kena sakit kritis. Dokter minta duit 1 M. Sakitnya jantung, stroke, kanker aja ya. Soalnya anak saya kan kanker ya. Setelah bulan ketiga saya nabung, anak saya tiba-tiba kena kanker. Saya baru nabung 3 bulan. Kira-kira solusinya ya apa, Pak Rustam? Saya baru punya tabungan 6 juta nih. RKZ minta duit 1 M. Jual aset. Jual. Cepet nggak jual aset? Jual rumah. Cepet. Kalau yang jenis barang-barang stagnan kayak rumah, toko ya agak lama. Kalau yang cepet kayak Perhiasan dijual. mobil itu udah agak cepet. Mobil. Cukup nggak 1 M? Nyampe 1 M dijual. Kalau mobilnya banyak. Mobilnya banyak. Masalahnya mobilnya cuma 1. Nggak cukup ya, Pak ya? Satu-satunya ya. Nggak cukup ya, Pak ya? Agak kurangi. Agak kurangi. Berarti solusinya apa lagi, Pak? Jual nggak cukup. Yang kedua? Apa, Adit? Jual nggak ada. Solusinya, saya butuh duit 1 M nih. Asuransi. Ini DPC abang. Pinjam duit bisa jadi solusi? Kalau ada yang minjemin. Ya, ada yang minjemin 1 M kira-kira? Oh, ada sertifikat tanah. Sertifikat tanahmu 1 M dah. Insya Allah nyampe. Kalau ada yang minjemin, bener ya? Lah kalau enggak, jual butuh waktu, nyertifikatin kalau 1 M, bank nyairinya enggak 1 M loh. Iya, berarti bukan solusi ya nabung di bank tok ya. Ini ada yang kedua, rekening B. Nabung 2 juta 1 bulan, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta, bulan keempat kena sakit jantung. Dokter minta duit 1 M. Prudential nggak usah pinjem, nggak usah jual. Nanti langsung cair 1 M cash. Syaratnya ada 2. Surat keterangan dokter sama hasil lab. Nih. Sakit jantung, sakit kanker, sakit stroke, apapun yang judulnya kritis. Nggak sakit nih, tiba-tiba meninggal, cair 1 M. Nggak sakit nih, nggak meninggal, tapi kecelakaan, cairnya 3 kali lipat, cair 3 M. Oh, Nov, nggak pernah ini, 3-tiganya sehat aja. Cair 1 M untuk dana pensiun. Kalau ada rekening seperti ini, bagus ya. Bagus. Rekeningnya ya. Kalau ada rekening seperti ini, mau daftar ya? Mau? Mau daftar. Mau. Boleh pinjam KTP-nya?
Sudah gitu tok, teman. Ceritain bedanya rekening bank sama rekening prudensial. Nah, punya saya nggak punya kayak gini. Punyanya saya kartu kesehatan, opnam gratis. Tapi kalau ini namanya rekening PCB sama PCA namanya. Nah, difoto dulu boleh. Speakernya mau difoto juga nggak? Ini loh Prudential, Pro Critical PCB, Pro Critical Benefit. Sakit kritis cair, meninggal dunia cair, sehat-sehat aja juga cair. Jadi cair di semua kondisi. Ataupun nanti duitnya bisa balik nggak? Bisa. Setelah tahun ke-20, duit yang kita bayarkan balik 100%. Itu loh enaknya di Prudential ini. Nah, next. Manajemen, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau misalkan ada bisnis nih, dapat duit, kerjain dengan penuh hati. Seimbangkan hidup.